Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bebas COVID-19, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selamat berjumpa anak-anakku. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kita akan mempelajari tentang perkecambahan, di mana perkecambahan itu dibedakan menjadi dua, ada epigeal sama hipogeal. Kemudian pertumbuhan yang akan kita pelajari ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme atau proses menuju kedewasaan. Supaya kita lebih mudah untuk memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan, maka kita lihat pertumbuhan pada pohon mangga. Yang A adalah pohon mangga yang berumur 1 tahun. Dan yang B adalah pohon mangga yang berumur 5 tahun. Antara pohon mangga dengan yang berumur 1 tahun dengan 5 tahun bisa kita lihat perbandingannya. Yang berumur 1 tahun, jumlah daun masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah daun pada pohon mangga yang berumur 5 tahun. Kemudian panjang batang, ini masih lebih pendek dibandingkan dengan yang berumur 5 tahun. Jumlah cabang juga masih lebih sedikit dibandingkan yang berumur 5 tahun. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa pohon mangga ini mengalami pertumbuhan. Jadi ada pertambahan ukuran. Karena pertumbuhan itu sifatnya adalah kuantitatif. Jadi bisa dinyatakan dengan angka. Misalnya jumlah daun 10, jumlah daun 100, panjang batang 10 cm, panjang batang 50 cm, dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan di sini kita bisa melihat, misalnya dari pohon mangga yang berumur 1 tahun dibandingkan yang berumur 5 tahun. Yang berumur 5 tahun ini kondisi batang lebih kokoh dibandingkan dengan yang berumur 1 tahun. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, maka nanti akan muncul bunga, kemudian buah dan biji. Nah, berarti tumbuhan ini mengalami perkembangan. Ya, otomatis organ-organ tubuhnya sudah lebih dewasa, ya, sudah lebih matang. Itu antara pertumbuhan dengan perkembangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Perkecambahan pada pertumbuhan diawali dengan perkecambahan. Bagian embrio atau lembaga pada tumbuhan yang utama adalah akar lembaga atau yang sering kita kenal dengan radikula. Kemudian daun lembaga yang kita kenal dengan kotiledon, dan yang ketiga adalah batang lembaga atau kaulikulus. Nah, untuk batang lembaga itu sendiri dibedakan lagi, ada epikotil dengan hipokotil. Epi itu berarti permukaan atau atas. Jadi epikotil adalah ruas batang di atas daun lembaga. Sedangkan hipokotil, hipo itu bawah. Maka hipokotil adalah ruas batang di bawah daun lembaga. Berdasarkan letak kotiledonnya, maka perkecambahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perkecambahan epigeal, dan yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Nah, kita lihat
perbandingannya atau perbedaannya melalui gambar berikut ini. Nah, ini adalah perkecaman epigel. Epi itu atas. Jadi perkecaman epigel itu artinya perkecambahan di mana kotiledon naik ke permukaan atas tanah. Nah, anggap saja ini adalah permukaan tanahnya. Nah, ini kotiledonnya naik. Kotiledon naik ke permukaan atas tanah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pemanjangan hipokotil, nah ini adalah hipokotil, ruas batang di bawah kotiledon. Pemanjangan hipokotil lebih cepat dibandingkan dengan epikotilnya. Nah, karena pemanjangannya lebih cepat, maka otomatis dia akan mendorong kotiledon untuk naik ke permukaan atas tanah. Nah, maka dengan demikian tipe perkecambahan seperti ini disebut dengan perkecambahan epigel. Sedangkan perkecambahan hipogel, hipo itu bawah, artinya perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Ini adalah permukaan tanahnya dan ini adalah kotiledonnya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pemanjangan epikotil, epi, ruas batang di atas kotiledon ini lebih cepat. Karena pemanjangannya lebih cepat, maka kotiledon tetap berada di bawah tanah. Nah, inilah yang kita sebut dengan perkecambahan hipogel. Selanjutnya kita akan mempelajari pertumbuhan primer dan sekunder. Untuk pertumbuhan primer itu terjadinya adalah di ujung akar, ujung batang. Mengapa? Karena pada ujung akar dan ujung batang itu ada jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Sehingga karena aktif membelah, maka sel-selnya akan bertambah banyak dan bertambah panjang. Maka arah pertumbuhan primer itu adalah ke atas, menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi, dan ke bawah menyebabkan akar bertambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu yang bekerja lebih utama adalah kambium. Kambium, kita bisa lihat posisi kambium. Kambium itu ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder dan ke arah luar akan membentuk phloem sekunder. Sehingga semakin bertambah usianya, maka batang akan semakin bertambah ukurannya atau menjadi lebih besar. Dan arah pertumbuhan sekunder adalah ke samping, sehingga menyebabkan batang atau akar bertambah besar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, ya silakan nanti bisa bertanya atau baca berulang-ulang, ya boleh bertanya pada guru atau teman-teman. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu ada faktor internal atau faktor dalam yang sering kita sebut dengan hormon. Selain hormon juga ada gen, namun yang akan kita pelajari di sini adalah hormon. Kemudian faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Itu meliputi ada nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembaban, suhu, dan tanah. Nah, kita lihat hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu macamnya ada auksin. Auksin ini berperan penting dalam pemanjangan sel. Kemudian kerjanya dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kemudian hormon gibrelin ini berperan dalam proses perkecambahan biji. Kemudian sitokinin ini berperan dalam pembelahan sel. Auksin, gibrelin, dan sitokinin ini kerjanya adalah sinergis, ya, saling bekerjasama untuk memacu pemanjangan, perkecambahan, pembelahan, atau pertumbuhan pada tumbuhan. Kemudian etilen yang berperan dalam pematangan buah.
Untuk etilen biasanya dalam kehidupan sehari-hari sering kita kenal dengan istilah karbit. Nah, jadi kalau kita punya buah, dipetik sebelum matang, kemudian dikasih karbit atau etilen, ditutup, maka buah itu akan matang secara bersama-sama. Kemudian asam absisat. Asam absisat ini berperan dalam pengguguran daun. Contoh, jika dalam keadaan musim kemarau dengan jumlah air yang sangat sedikit, maka tumbuhan itu akan menggugurkan daunnya. Contohnya yang sering kita lihat adalah pohon jati. Namun itu adalah untuk mempertahankan supaya tumbuhan itu tetap hidup. Kemudian kalin. Kalin ini berperan dalam organogenesis tanaman. Jadi sesuai dengan organnya. Kalau pada akar namanya rizokalin. Kalau pada daun namanya filokalin. Kalau pada bunga namanya antokalin. Kemudian asam bromalin untuk regenerasi sel. Kemudian faktor eksternal itu meliputi nutrisi. Nah, nutrisi ini mutlak dibutuhkan oleh tumbuhan ya sebagai sumber energi. Kalau tidak ada nutrisi, maka tumbuhan bisa mati. Kemudian yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari, maka fotosintesis akan terganggu. Nah, dan tumbuhan itu akan mengalami klorosis atau akan mengalami etiolasi. Kemudian air dan kelembaban. Ini untuk air jelas sangat dibutuhkan untuk reaksi kimia dan kelembaban untuk stabilitas bentuk sel. Kemudian suhu ini mempengaruhi semua proses pertumbuhan dan perkembangan, termasuk enzim yang bekerja di dalamnya. Ini suhunya harus sesuai. Kemudian tanah sebagai media tumbuh. Nah, demikian yang bisa kita pelajari pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum, silakan bisa dipelajari berulang-ulang sampai paham benar. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.